Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Syubanul Waton dan Mars PMII. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, Mauidhah Hasanah. Dan acara yang terakhir, doa sekaligus penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Sahabati Lala Mutiara. Kepadanya kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kullu mayyatika yauman qami hayyal qaimama. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal iman, binadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal iman. Indonesia biladi anta unwanul faqona, kullu mayyatika yawma qami hayyal qaimama, kullu mayyatika
hariku, cintaku dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, usahkah hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Tangan terkepal dan maju ke muka. Inilah kami wahai Indonesia, satu barisan dan satu cita, pembela bangsa penegak agama. Tangan terkepal dan maju ke muka. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah derita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar, bangun tersentak dari bumi subur. Dengan UPMI pergerakanku, ilmu dan baktiku berikan, adil dan makmurku perjuangkan. Untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa. Putra bangsa bebas merdeka, tangan terkepal dan maju ke muka. Dengan UPMI pergerakanku, ilmu dan baktiku berikan, adil dan makmurku perjuangkan. Untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa. Putra bangsa bebas merdeka, tangan terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan, salam. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Isra Mi'raj kepada sahabat Muhammad Izzuddin, kami persilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in walau mutiyan wakti. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat PT TNI Kiat Gajur Pekalongan, yang terhormat Komisariat Ketua Komisariat Kiat Gajur yang Pekalongan, yang terhormat Ketua Rayon Syariah Kiat Gajur TNI Pekalongan, serta sahabat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara peringati Maulid Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW,
semoga kita di yaumul qiyamah dapat syafaatnya beliau. Amin. Selanjutnya saya berterima kasih kepada seluruh panitia maupun sahabat-sahabati yang berpartisipasi di acara Isra Mi'raj ini, walaupun acaranya telat, yang penting jalan, tidak ada salahnya. Dan selanjutnya semoga dengan acara Isra Mi'raj ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah individu maupun bersifat sosial. Amin. Dan saya mewakili panitia Isra Mi'raj serta pengurus, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan tempat yang tidak indah menurut kalian semua. Itu saja dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Apabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami sampaikan terima kasih. Acara yang keempat, Mauidhah Hasanah, yang akan disampaikan oleh sahabat Rinil Widi Handoko. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kesan tadi ya, masuk angin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ikhwan yang katanya amma ba'du, yang saya hormati Ketua Cabang PMI Pekalongan, sahabat Muhibbin dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua Komisariat Ki Ageng Ganjur YIN Pekalongan Gus Muhammad Hilmi Mubarak dan seluruh pengurusnya, yang saya hormati juga Ketua Rayon Syariah Gus Zakir beserta seluruh kepanitiaan atau kepengurusan dan seluruh sahabati Arsa ya. Arsa ini singkatannya apa? Angkatan Syariah Solikur lagi Pak. Rosid. Angkatan Rosid, Arsa angkatan Rosid ya. Yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan, peresmian grup Hadrah Al-Isroqi dari Biro Sosial Keagamaan, yang mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya. Bisa maju lagi nggak apa-apa, nanti di luar barangkali dingin, kalian kan nggak punya ayang ya, jadi repot nek jomblo meriang kan repot. Pertama-tama kiranya tidak ada kata-kata yang patut dan pantas diucapkan oleh manusia yang dhaif ini kecuali ucapan rasa syukur. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmatul imani wal Islam. Kenikmatan yang paling agung di dunia ini adalah kenikmatan sehat jasmani dan sehat jasmani dan sehat rohani, yang sering kadang-kadang kita semua lupa untuk bersyukur tentang itu.
Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda agung Muhammad SAW. Semua yang mengakui beliau sebagai nabi kita, mudah-mudahan kita pun akan diakui oleh beliau sebagai umatnya dan akan mendapatkan payung syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ini temanya apa? Isra Mi'raj. Temanya ya? Kawet-kawet wis temanya wis. Saya bukan ustadz apalagi kiai, jadi jangan terlalu percaya dengan omongan saya ya. Kita nanti sharing-sharing saja lah tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Iki Pak guyon apa Pak serius? Terserah sampean. Guyon. Hah? Ana guyone. Iki acara hiburan iki, tadi aku ngomong iki acara hiburan, acara serius iku mau. Ketika sampean mahalul qiyam, tola al badru alaina ya Rasulullah, Kanjeng Nabi hadir mung karena mata kita itu mata maksiat, jadi belum mampu melihat beliau. Jadi acara intinya ya di situ. Kenapa kalau Jumat Kliwonan itu Abah Lutfi paling 2-3 menit ya karena acara intinya ya di situ itu. Tola al badru, jadi jangan pernah guyon. Kenapa tidak boleh guyon? Karena kita ini umat Nabi Muhammad yang 1450-an tahun yang lalu beliau hidup dan kita tidak pernah melihat beliau. Makannya saja kita lihatnya di YouTube kan. Tapi kok iso ya menungso kaya aku awakmu kayak iso ngandel percaya karo Kanjeng Nabi ke piye carane? Ora tahu weruh, ora tahu mirsani Kanjeng Nabi, maca kitab ya koyone ora tahu. Paling bersampule, tapi kok iso semene senenge karo Kanjeng Nabi. Iku apa alasannya sampean? Ana sing iso jawab ra? Ora weruh Kanjeng Nabi ya, tak ulangi mana ya. Sampeyan ora weruh Kanjeng Nabi ra? Ngimpi Kanjeng Nabi pernah ra? Ora tahu. Tapi kok iso lho cintanya karo Kanjeng Nabi, ya Allah. Ngeplak rebane serune kaya kae, selawatan nganti nangis-nangis. Tapi pamannya Kanjeng Nabi sendiri yaitu Abu Jahal, beliau berkhianat sampai akhir hidupnya. Inilah rasa yang harus kita senantiasa haturkan kepada beliau. Rasa syukur inilah bahwa kita ditakdirkan menjadi umat yang paling terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kon mangan apa kon ceramah? Ya pertama ya ben ketok wis sugih saiki jebule PMI. Ayat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil, terus wis semono tok kapale. Itu adalah landasan kemudian kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Saya menceritakan asbabun nuzulnya tentang Isra, kejadian Isra-nya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kemudian ada Isra? Pada waktu itu periode Fathu Mekah, periode Mekah itu periode yang sangat menyakitkan bagi Nabi Muhammad. Kenapa menyakitkan? Kemudian alasannya apa? Ada dua hal yang paling penting. Pertama, Nabi Muhammad itu orang minoritas pada waktu itu. Orang apa? Orang minoritas. Kita enak lahir orang NU, orang Islam langsung mayoritas. PMI di kampus langsung mayoritas. Dulu enggak. Kita itu Nabi Muhammad itu dulu itu di Mekah, periode Fathu Mekah pertama itu sebelum hijrah itu Nabi Muhammad adalah kaum yang sangat minoritas dan miskin. Nabi Muhammad itu miskin. Maka karena faktor dua itu tadi, Nabi Muhammad tidak mendapatkan banyak dukungan. Yora, wong nek melarat ke koncone akeh apa sithik? Sithik, pengen koncone akeh sugih. Yora, ini contoh. Sampai di tafakur fikir dewe-dewe. Kedua hal ini yang membuat hati Nabi Muhammad SAW gundah. Maka pada periode itu
ulama sepakat perjalanan Isra Nabi Muhammad adalah hadiah atau pelipur lara. Ulama-ulama menyepakati itu. Lah perjalanan Isra ini dari mana sampai mana? Dari Masjidil Haram ila, betul Pak Oyono Pak? Ya wes betul. Lah kenapa kemudian pada waktu itu Nabi Muhammad kok gundah? Karena yang paling membackup Nabi Muhammad, yang paling membantu Nabi Muhammad, yang menggaransikan kewibawaan bahkan harkat martabat sampai nyawanya Nabi Muhammad, yang pertama adalah paman beliau, siapa namanya? Hah? Abu Tholib. Kenal ya biye? Abu Tholib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Sayyidah Khadijah. Beliau adalah istri Nabi Muhammad dari kalangan saudagar. Ya cara wong buaran ke bos batik lah. Itu dua orang yang paling membackup ketika Nabi Muhammad masih minoritas di Mekah. Lah pada tahun itu beliau berdua itu wafat. Orang yang berada paling depan, garda paling depan membantu membackup Nabi Muhammad itu wafat. Makanya disebut pada waktu itu adalah Amul Husni, Amul Husni, tahun kesusahan, tahun duka, tahun galau. Ya cara saiki diputus ayah kaya ngono lah. Itu alasan kenapa kemudian ada Isra. Nabi Muhammad SAW itu bin Abdullah bin Abdul Muthalib dari suku Quraisy. Ketika Nabi sudah ditinggalkan oleh dua orangnya, Nabi itu diturunkan oleh Allah surat untuk kemudian memproklamirkan bahwa Nabi adalah utusan Allah yang sejati. Lah ketika Nabi mendeklarasikan dirinya, bukan mendeklarasikan saya maju pilpres ya, bukan, tapi mendeklarasikan dirinya sebagai Nabi, orang-orang Mekah kan orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Lah orang-orang Mekah ini kalau konsultasi ini ke ulama-ulama Yahudi wan Nasoro, Yahudi dan Nasrani. Beliau mengatakan antakuluna innama unzilal kitabi ala ta'ifataini min qablina. Wis aja percaya karo Kanjeng Nabi. Pak opo kowe percaya karo Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ki wong melarat. Kanjeng Nabi ki wis ora duwe sapa-sapa. Akhirnya Nabi Muhammad gundah, sampean ya dadi ketua misalkan, dadi ketua rayon, wis dilantik, ojo percaya karo ketua rayone, wong melarat ora ndek duit. Wis ora aku bae sing bos-bos batik yo. Mangan ngopi enak. Sampean sakit ra? Sakit. Akhirnya Nabi Muhammad itu diisrokan. Karena ada alasan-alasan itu. Lah kenapa kemudian orang-orang Yahudi wa Nasoro itu mengkompori atau memprovokatori untuk kemudian tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Karena mereka yakin sebetulnya kalau beliau adalah Nabi utusan Allah akhir zaman. Tapi ulama-ulama Yahudi dan Nasoro ingin menggagalkan dekret atau keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan cara apa? Yang aslinya Nabi Muhammad adalah kaum Quraisy ya, bangsawan. Kaum Quraisy di Mekah kan bangsawan. Tapi karena Nabi Muhammad dulu ketika ayahnya wafat, ayahnya Nabi Muhammad wafat, apa-apa tawadhu, nek orang ngerti ngomong orang ngerti. Hah? Umur berapa? Ngerti ketika lah wong umat Kanjeng Nabi Muhammad mahasiswa IAIN rutu UIN orang ngerti ya piye. Itu dikatakan oleh ulama-ulama Yahudi dan Nasoro itu Nabi Muhammad itu bukan Bani Quraisy. Nabi Muhammad itu bin Abdullah ibnu Habsyah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dulu ketika ayahnya wafat diangkat anak oleh Ibnu Habsyah. Kemudian karena Ibnu Habsyah itu penggembala kambing, akhirnya Nabi Muhammad mengembala kambing. Suku Quraisy yang terhormat di Mekah oleh ulama Yahudi dan Nasrani dibuang. Ini didoktrinkan kepada orang-orang bodoh agar orang bodoh ini percaya bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi. Iya, walaupun aslinya Nabi. Inilah doktrin-doktrin sesat pada waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad Isra
Jadi Isra Mi'raj ini bukan masalah tentang wong Islam ben salat ki carane piye, terus Isra Mi'raj oleh salat, enggak, bukan itu. Itu bukan wilayah saya membahas tentang oleh-olehnya Isra Mi'raj, enggak bakal tak bahas itu. Kemudian kita akhirnya berpikir Nabi Muhammad saja yang keturunannya bangsawan sebegitu dihinakannya gitu loh, mau sholat diganggu, mau sholat dipatang telepong. Tahu telepong nggak? Tainya kerbau, tahu tainya unta, mau sholat dipatak dan sebagainya diganggu. Itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di Mekah itu minoritas. Makanya NU selalu menggalakkan kita sebagai mayoritas harus melindungi minor, karena susah menjadi minoritas itu. Itu yang pertama. Kemudian kenapa sih Nabi Muhammad SAW Isra lagi? Karena tadi perjalanan intelektual. Kalau Nabi Muhammad tidak seperti itu kan, kita sebagai umatnya tidak memiliki ruh pergerakan, tidak memiliki ruh perjuangan, ruh revolusioner untuk kemudian kita meniru Nabi kita. Saya mau tanya, apa cobaan paling berat selama hidup kita? Kita pernah nggak sholat diludahi orang? Tidak, lagi pernah. Kita pernah nggak sholat di patak tai kebo atau tai telek? Pernah nggak? Enggak. Kita masih di kandungan ayah kita wafat, mohon maaf ya. Sudah ada? Belum? Hah? Belum ya? Alhamdulillah. Kita sekarang bisa kuliah dan sebagainya, alhamdulillah. Artinya apa? Nasib kita itu, mohon maaf loh, tidak seperti Kanjeng. Maka secara amal, secara ilmiah, psikisnya Kanjeng Nabi itu pasti terganggu atau tidak? Kalau seperti itu dakwahnya terganggu gak? Terganggu, makanya diisrakan. Nah, Isra ini adalah perjalanan pengembaraan cara Tuhan menempa hambanya untuk menjadi generasi yang ulul albab. Persis seperti Eka, Cita, PM, harus seperti itu dulu. Harus seperti itu, ditempa, betul-betul ditempa. Akhirnya setelah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kalau dulu pakai onta itu 1,5 bulan. Kalau sekarang pakai pesawat terbang itu 1 jam, tapi dulu Kanjeng Nabi hanya 1 kedipan menggunakan buruk. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad Mi'raj setelah Isra. Ini singkat saja ya, kesimpulannya seperti itu. Nanti referensi bisa dibaca sendiri. Kalau nggak bisa baca kitab, bisa membaca di NU online, sangat banyak. Iya, itu sangat membantu kan, karena kita nggak bisa baca kitab, ya udah baca di situ aja kalian. Nanti bisa dipelajari sendiri. Terus mahasiswa atau pinter-pinter biasanya naik kuliah absen toh kan, dikari PPT, terus dibuka, terus tinggal lunga kan. Nah iya, kayak tahu aja ya. Akhirnya Mi'raj Nabi Muhammad itu bagaimana? Mi'raj itu perjalanan dari atas ke dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah itu ya berjumbayung. Yang pertama adalah langit pertama, yaitu Nabi Muhammad bertemu pada siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kok Musa gitu ya? Ada kita berjanji nggak? Ada kita berjanji nggak di sini? Hah? Kita berjanji ada nggak? Kalau ada bawa sini tak baca. Apa berjanji dibuka. Pertama ketemu Nabi Adam. Berjanji mana? Akhirnya Nabi makan dia. Wa usriya. Kalian sekarang kalau maulidan itu naikkan tingkatannya ya, jangan hanya membaca maulidan kayak anak-anak Ibnu itu, tapi baca keterangan maulidannya, maulidah burdah dan sebagainya itu dibaca itu. Jadi tahu artinya. Tsumma usriya biruhi wa jasadihi yaqadatan minal Masjidil Haram. Nabi Muhammad itu banyak ya ulama-ulama sekarang yang menyangkal bahwa Isra Mi'raj itu hanya jasadnya saja. Enggak. Pengarang kitab Al-Barzanji siapa? Tahu enggak? Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Di dalam kisahnya dikatakan tsumma usriya biruhihi, kemudian Nabi Muhammad diisrakan biruhihi. Ulama-ulama ada yang mengatakan bahwa
Mi'raj itu ya hanya ruhnya saja. Ya nggak bisa kalau ruhnya namanya mimpi. Seperti kalian misalkan Mas Baihaqi mimpi dengan perempuan namanya Mbak Soimah misalkan, ia merasa enak, getar, kemudian keluar apanya, itu kan mimpi, hanya ruhnya gitu loh. Paham nggak? Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu nggak seperti itu. Biruhihi wa jasadihi, dengan jasadnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kodotan melek Nabi Muhammad. Isra itu orang ngantuk, orang kayak sampai pengajian lagi ya, orang ngantuk, tapi ya kodotan melek. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa warihabihil qudsiyah, yaitulah tempat yang paling mulia. Wa urija bihi ila samawati far'adama fil ula, di langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi yang paling senior adalah Nabi Adam. Apa yang terjadi di situ? Nabi Adam itu digambarkan oleh Said, siapa tadi pengarangnya namanya? Said Ja'far itu waqad jalalahul waqaru wa ala, orang yang besar dan berwibawa yang tenang. Tapi Nabi Muhammad itu melihat, menengok ke kanan, ada kaumnya Nabi Adam yang tertawa, ceria, gembira. Ya persis kayak wong duwe utang tapi kelalen. Terus juga melihat di sebelah kirinya ada umatnya Nabi Adam yang tangisan dan sebagainya. Itu siapa? Itulah putra-putrinya Nabi Adam yang saling membunuh, yang saling mencaci maki, yang saling mentikai antara saudara seiman dan setakwa atau semuslim. Nanti itu gambarannya sudah seperti itu. Jadi kalau kita hidupnya saling mencaci maki ya itu sudah ada gambarannya. Kemudian langit yang kedua, wafif Fani, bertemu dengan Isa bin Maryam, dengan Nabi Isa. Kemudian langit ketiga bertemu kepada Nabi Idris, kepada Nabi Musa, selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim. Itu semua menceritakan betapa masa-masa pahit nabi-nabi terdahulu itu berdakwah. Betapa sedihnya menjadi Nabi Ibrahim misalkan, pernah diuji untuk menyembelih siapa? Ismail anaknya. Betapa sedihnya Nabi Nuh ketika berdakwah, anaknya sendiri bagaimana? Kan'an itu mengkhianati. Bagaimana sedihnya Nabi Musa dan sebagainya. Nabi Muhammad itu ternyata masih mending cobaannya, yang ingkar baru pamannya. Tapi kalau nabi-nabi terdahulu, yang ingkar itu anak dan istrinya. Maka inilah pembelajaran intelektual. Kalau kita ilmunya ingin maju, kalau kita ilmunya ingin besar, kita ingin mengetahui semuanya, ya kita harus mempelajari strategi-strategi yang digunakan oleh para pendahulu-pendahulu, agar kita apa? Agar kita tidak kehilangan rel atau arah, agar kita tidak kehilangan kompas. Akhirnya sudah sampai di pucuk, Nabi Muhammad akan bertemu di Sidratul Muntaha, dan di atasnya lagi akan bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di beberapa kitab Sahih Bukhari, di kitab Sahih Bukhari di beberapa kil ada perdebatan antara Nabi Muhammad dengan, ya bukan perdebatan, ada komunikasi dengan malaikat Jibril. Ya Muhammad, saya tidak perlu ikut ke bertemu kepada Allah. Enggak Jibril, aku harus ditemani kamu. Enggak, saya bukan makomnya. Jadi Jibril sama Nabi Muhammad itu luar biasa. Nabi Muhammad bahkan ada beberapa kil malaikat Jibril itu sebelum bertemu Allah pingsan terlebih dahulu. Akhirnya kurang 2 jengkal bertemu Allah, satirnya dibuka, Nabi Muhammad bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, diperintahkanlah sholat sebanyak berapa? 50 kali. Akhirnya turun kepada Nabi siapa? Musa atau Isa? Musa. Nabi Muhammad umatmu ki ora bakal kuat, terbahan percuma, ora bakal mampu. Serius, sa. Iya mat temenan mat semua ndur maning siap sa. Mari ndur maneh 45. Terus sampai akhirnya 5 Nabi Musa itu masih menyangkal ora kuat. Terus aku izin karo Gusti Allah. Suara papa 5. Ini bukti bahwa Allah itu ketika diminta kita itu senangnya luar biasa. Allah nggak repot ketika kita meminta kepada Allah. Dan berkahnya untuk ilmu fikih dari cerita itu adalah apa? Bahwa fikih itu ya fleksibel gitu loh.
fikih itu enggak kaku banget gitu loh. Kenapa? Karena Nabi Musa mengajarkan kepada kita untuk kemudian mencegah hal-hal yang mungkar. Saya ini cerita seperti ini nanti jangan silahkan diperdalam lagi. Saya akan berbicara lebih kepada strateginya nggak di sini, tapi di cerita Mi'raj apa Isra-nya tadi. Isra Mi'raj paham ya kayak gitu ya? Nanti dipelajari sendiri. Nanti ini dikorelasikan dengan geoposospol. Tahu nggak geoposospol? Nggak tahu ya. Genealogi, ekonomi, politik, dan pendidikan kontemporer. Yang kamu ketahui tentang Israel itu apa? Negara. Hah? Negara. Salah. Israel itu aulad Yakub, anak keturunannya Nabi Yakub. Kalau Israel di negara sana adalah kan Israel yang sudah diberi kemerdekaan oleh penjajahnya, yaitu siapa? Inggris. Itu paham ini. Jadi Al-Quran di hadis ada kalimat Israel, itu bukan Israel negara situ ya, paham ya? Tapi auladi Yakub. Kenapa kemudian Nabi Muhammad ketika mendekretkan diri Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, yakti teman-teman, aku iki utusane Gusti Allah, innaka laminal mursalin, terus surat Yasin niku ala sirati mustaqim, temenan aku iki sing ngaweh jalan sing lurus ala sirati mustaqim, terus tanzilal azizir rahim, terus litum diraqomama. Kaum itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ulama, tokoh-tokoh ulama Nasoro wa Yahudi, orang-orang Palestina itu mendoktrin kepada siapa? Kepada orang-orang Mekah pada waktu itu ketika masih bodoh, untuk tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka disuruh mengucapkan apa? Atakuluna innama unzilal kitabi ala ta'ifataini min qablina. Sojo percaya karo Nabi Muhammad. Nabi iku mesti ndur-ndurane wong Palestina iku utuh. Padahal Nabi iku ndure wong Palestina. Tapi apa? Doktrinnya Yahudi wan Nasara itu adalah apa? Bahwa Nabi Muhammad adalah Ibnu Habsyah. Orang yang pada waktu kecilnya itu, pada ketika Nabi Muhammad kecil itu, mengangkat Nabi Muhammad menjadi anaknya, kemudian Nabi Muhammad harus mengembala karena miskin. Lah, hal-hal seperti ini tuh didoktrinkan terus untuk menggulingkan keabsahan daripada Nabi Muhammad adalah Nabi. Jadi kalau hari ini antar dunia perang ingin menggagalkan pemilu, ingin menggagalkan salah satu presiden untuk lengser dan sebagainya seperti Gus Dur yang kita ketahui, itu ceritanya sudah ada di zaman dahulu, dan orang-orangnya ya orang-orang sekitar kita yang mau menjatuhkan itu, paham ya? Lah, kalau kita ingin kuat secara politik, kita harus memahami hal tadi. Itu filsafat politik Islam, kita harus pahami. Iya serius, dibaca bukunya makanya. Jadi tidak ada bangsa Islam yang besar hari ini kecuali Indonesia. Para percaya, tak buktikan satu persatu. Ingat kata-kata aku ya, tidak ada bangsa Islam yang paling besar hari ini kecuali Indonesia. Urus Indonesia NU. Arab, tahu nggak kalian jumlahnya berapa orang Arab itu? Tahu nggak? Astagfirullah, orang nyambung ya. Arab tahu nggak? Tahu jumlahnya? Jumlahnya orang NU kalian tahu nggak? Wong NU nek idu nang Arab tsunami. Serius, oh dicak wae orang percaya. Kalian tahu Afghanistan 99% Sunni ahlu sunnah wal jamaah, 1% Syiah. 40 tahun mereka semuanya perang saudara nggak selesai sampai sekarang. Yaman, Arab dikuasai Wahabi, perang saudara sampai sekarang. Orang ngaji seperti ini di depannya bom. Nah, kalau kita kan enak ya. Sampean kosongan aku kudu kiai padahal latilah segar, fit, teh, jeruk, gedang apa? Oh dalu. Enak nemen loh. Iya Ra. Tapi di sana itu ketika dakwah itu bom. Kenapa persoalannya? Tidak ada tokoh agama
ini korelasi Isra Mi'raj dengan Islam di Indonesia ya. Tidak ada tokoh agama di Arab sana yang memperkenalkan konsep hubbul watan minal iman. Itu Quran atau hadis? Hah? Fatwa, betul. Nah, sampai capaian orang ngerti ya kebangetan. Pertanyaanku mengelabui. Hubbul watan minal iman itu adalah fatwa 1915. Pada waktu itu makamnya Nabi Muhammad akan digusur, akan disingkirkan. Betapa kejamnya ini loh, barat kepada Islam ini loh. Makamnya Nabi Muhammad itu kan digusur, tapi NU dengan sarung atlas sing podong pelitut orang ngena, kupluke abang, keleke mambu badek orang karuan. Lah sekarang wong NU kiai mbiyen tani, wajar awake mambu ya ra. Nek saiki mah enak sampean. Biyen aja dipikir. Diplomasi, lobbying, mediasi dengan Raja Komite Hijaz. Siapa pada waktu itu rajanya? Ibnu Saud. Kalau saya tak cerita kena guyonan Mbah Hasim ya, nggak tak cerita kena sampai kok malah kok guyonan. Coro kasare. Nek sampai makamnya Nabi Muhammad SAW, padahal Mbah Hasim, Mbah Wahab Abdullah itu cilik kepok, sopo yang paling cilik begini. Yusuf misalkan, Saud kan gede nemen wong Arab kan, ditantang dan Wahab, mata dan dagunya dipandangkan ke atas. Nek sampai makam Rasulullah dihancurkan, aku yang pertama sing ngarep nugel ndase awakmu. Begitu hebat umat Islam Indonesia kan. Kenapa? Korelasi antara kecintaan Nabi Muhammad kepada korelasi terhadap cinta tanah airnya nyambung. Seperti apa Lutfilah contohnya seperti itu. Akan dipenggal, tapi sebelum mengatakan seperti itu bahwa membuat lelucon. Sudah tahu ceritanya ya, sampai orang ngerti ya kebangetan, pasti jadi damai. Ini konspirasi orang-orang Barat yang mengadopsi kita akan menghancurkan Islam dengan cara yang seperti itu. Maka perjalanan Isra Mi'raj adalah petualangan intelektual untuk kemudian kita mengetahui senior-senior kita, untuk mengetahui ajaran-ajaran terdahulu kita, agar kita kemudian menjadi bangsa yang pede, bangsa yang kuat. Betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW ketika hijrah bersama kaum muhajirin ke kota Yastrib yang sekarang dikenal dengan Madinah, disambut oleh kaum siapa? Ansor. Nabi dakwah di Mekah berapa tahun? 13. Tapi Islam sama sekali nggak berkembang. Begitu Nabi Muhammad setelah Islam Mi'raj ke Madinah, luar biasa Islam sampai sekarang. Sampai Nabi membuat negara dan sebagainya. Akhirnya besar seperti kita. Pesan kesan saya membaca perjalanan Isra Mi'raj adalah bagaimana kemudian kita mengetahui peta politik gitu loh. Jangan sampai kita mudah diadu domba antara Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini adalah 3 agama saudara. Jangan sampai kita sebagai bangsa dan negara mau terprovokasi oleh orang-orang Fathu Mekah pada waktu itu. Paham? Inilah pelajaran berharga. Agar dewe iku nek dadi wong Islam ya Islam sing tenanan. Maksudnya piye? Sing ora gampang diprovokasi. Nek dadi wong Indonesia ya Indonesia kaya Kanjeng Nabi Muhammad ketika nang Madi piye gemah ripah loh jinawi, gotong royong dan sebagainya. Akhirnya apa? Semangat keagamaan Isra Mi'raj ini bukan hanya tentang semangat kita untuk sholat 5 waktu, tapi bagaimana kemudian kita semangat sebagai bangsa dan negara untuk membentengi warga masyarakat kita dari tokoh-tokoh yang ingin mengadu domba bangsa kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Acara yang paling inti tak kandani dek mau. Pertama tolak al-badru, si nomor loro yang paling inti kemangan-mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua.
acara yang terakhir doa sekaligus penutup yang akan dipimpin oleh sahabat Arina Manasikana. Kepadanya kami persilahkan. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan berkahan di bulan Rajab, amin. Mendapatkan ilmu yang tadi disampaikan oleh Mas Riril, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syagina dan amin hamdulillah wajib. Ya Rabbana alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa qadina Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa qadina Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa qadina Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Syukron kasiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk para hadirin untuk membentuk formasi maling